Oke, kita lanjut pembahasan yang lanjutan dari kemarin. Kemarin saya membahas tentang uh, apa ya, tentang proses Jepang ya. Untuk bagian proses, setelah 1 bulan itu tes pihak user Indonesia atau PT yang ada di Jakarta. Setelah itu pulang baru nunggu proses Jepangnya. Nah, setelah itu kalau misalkan ada tes, kita datang ke Jakarta untuk tes. Nah, untuk tesnya sendiri, setiap perusahaan itu, atas perusahaan konstruksi yang ada di Jepang itu berbeda-beda. Ada yang tes tertulis saja, entah itu matematika, aritmatika dasar sih, maksudnya matematika dasar. Terus juga ada yang pakai push up, sit up, dan juga praktek. Tapi ya, setiap intinya mas, setiap apa ya, setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang cuma praktek saja, ada yang cuma interview doang, ada. Jadi ya, kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi seperti itu. Terus setelah misalkan kita dinyata, jadi prosesnya itu 1 hari. Nah, proses 1 hari itu kita langsung diumumkan tuh 1 hari lolos atau tidaknya. Nah, misalkan lolos, kita keesokan harinya itu langsung medical check up untuk pemeriksaan badan kita. Ya, semua badan kita dicek, semua seluruh badan. Ya, tahu sendiri lah kalau misalnya cek full body semua, itu tahulah sendiri proses seperti itu. Nah, setelah itu nunggu keputusannya itu, eh, kalau nggak salah itu 1 hari, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah prosesnya itu seperti itu. Setelah dinyatakan lolos, kita kita biasanya, kalau tergantung pendidikan pemantapannya. Pendidikan pemantapannya itu sendiri itu 3 bulan. Dulu waktu saya itu di apa, di daerahnya itu 1 bulan, 2 bulan itu di Jakarta. Nah, untuk proses menuju ke apa, pemantapan yang 3 bulan itu tergantung. Ada yang menunggu 1 tahun, ada yang cuma nunggu 1 bulan, ada juga yang cuma cukup 6 hari, ada. Itu ya yang banyak sih, yang panjang itu 1 tahun sih. Ya, tergantung dari pihak Kumiai, atau yang biasa kalau kita nggak tahu itu namanya agent yang ada di agentnya yang ada di Jepangnya, seperti itu. Setelah itu, setelah pendidikan selama 3 bulan itu, di ya proses 3 bulan pemantapan itu, kita setelah selesai kita pulang. Nah, setelah pulang itu kita nunggu lagi untuk proses penerbangan. Nah, biasanya itu 20 hari sebelum ada proses penerbangan itu, kita dikabarkan untuk mengumpulkan semua data-data yang memang perlu disiapkan, seperti itu. Terus setelah nunggu penerbangan itu, ya intinya seperti itu. Kita mengumpulkan berkas-berkas yang memang perlu diperlukan, yang dibutuhkan untuk ke Jepang, itu harus dikumpulkan, seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan proses magang Jepang jalur swasta.